Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama. Saya perwakilan dari kelompok dengan judul tugas akhir Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Cabai dengan metode forward chaining berbasis web. Kami mahasiswa Prodi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Banjarmasin. Ini kami akan mempresentasikan sebuah tutorial atau cara penggunaan sistem yang telah kami bangun. For your information atau sekilas informasi, latar belakang singkat mengapa sistem ini dibangun adalah untuk membantu masyarakat, khususnya para petani cabai, untuk dapat mendiagnosis secara mandiri dan melakukan pencegahan dini terkait penyakit yang menyerang tanaman cabai. Sistem yang kami bangun berbasis web dan telah dilakukan hosting agar bisa ditampilkan lewat internet, sehingga untuk dapat mengunjunginya, Anda bisa dengan mengunjungi URL atau domain berikut di browser Anda. Contohnya di sini saya menggunakan browser Edge. Kita ketikkan spdhtc.tats di bagian URL di sini. Kemudian akan tampil halaman pertama dari website atau sistem yang telah kami bangun. Ada judul, ada subjudul, kemudian ada bagian diagnosis, kemudian sekilas tentang diagnosis menggunakan apa. Di sini menggunakan metode forward chaining untuk mendiagnosisnya. Kemudian di sini ada bagian daftar penyakit tanaman cabai. Ada 7 penyakit tanaman cabai khususnya untuk dapat didiagnosis. Di sini ada virus kuning, kerupuk, antraknosa, bercak daun, busuk daun Phytophthora, layu fusarium, dan layu bakteri. Ini ada nama penyakit, penyebab penyakit, dan solusi penyakit. Dan untuk bagian ini adalah footer atau catatan sekilas tentang SPDHTC itu apa, kemudian dari mana datanya diambil, kemudian kontak dari tim pengembang, kemudian catatan singkat terkait keterbatasan data penyakit, kemudian untuk jika ada yang ingin mengembangkan atau memperluas untuk bisa menghubungi kontak tim pengembang untuk informasi yang lebih lanjut. Baik, untuk dapat mulai mendiagnosis penyakit, di sini kita membutuhkan login. Untuk dapat login atau untuk dapat memiliki sebuah akun dalam sistem ini, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Baik, di sini ada untuk masuk kita membutuhkan email dan kata sandi, atau bisa masuk dengan daftar. Jadi daftar sekaligus bisa login itu dengan Google, atau bisa melakukan daftar secara manual. Di sini ketika kita bisa ketikkan nama, kemudian kita bisa ketikkan email, kemudian kata sandinya, kemudian konfirmasi daripada kata sandinya, atau seperti tadi bisa mendaftar dan login menggunakan Google. Ini kita coba contohkan untuk mendaftar dan login menggunakan Google. Pilih akun Google-nya, kemudian akan tampil bagian ketika kita sudah berhasil login ke dalam sistem. Akan terdapat titel di bagian sini, nama Google, nama akun Google yang dipakai ketika mendaftar, kemudian ada bagian profil dan tombol keluar. Di sini kita bisa mulai melakukan diagnosis, tapi kita harus melengkapi profil terlebih dahulu. Kita bisa ngeklik mulai melengkapi profil.
Baik, di sini ada bagian profil. Kita bisa mengganti nama. Misalnya kita di sini ganti nama Rizky Ilham Pratama. Kemudian kita kasih alamat. Dan kita bisa pilih provinsi. Kemudian pilih kota. Kemudian pilih profesi, apakah petani atau lainnya. Kemudian kita klik simpan. Baik, karena tadi kita telah mengisi data profil, maka di sini kita bisa mulai untuk melakukan diagnosis penyakit. Di sini ada sebuah pop-up atau informasi sedikit tentang keterbatasan dalam cakupan data penyakit tanaman cabai. Karena di sini batasan dari sistem kami adalah hanya terdapat 7 penyakit yang ada di daftar penyakit tanaman cabai di bawah sini yang bisa didiagnosis. Jadi untuk penyakit-penyakit lain itu belum bisa didiagnosis. Kita bisa klik lanjutkan di sini. Kemudian akan tampil sebuah pertanyaan. Pertanyaan 1, apakah sekitar tulang daun menebal berwarna hijau tua dan daun berwarna kuning? Kita bisa klik ya atau tidak, tergantung apakah Anda mengalami atau penyakit tanaman cabai Anda itu mengalami gejala berikut. Kita bisa klik ya. Kemudian di sini ada pertanyaan kedua atau pertanyaan lainnya. Apakah tulang daun menebal dan daun menggulung ke atas? Apakah ini juga terjadi di tanaman cabai Anda? Kita bisa klik ya dulu. Kemudian yang ketiga kita bisa klik ya lagi. Pertanyaan keempat kita bisa klik ya lagi. Baik, di sini ditemukan jika kita mengisi gejala 1-4 itu akan menampilkan sebuah penyakit yang diderita itu adalah virus kuning. Dan di sini ada detail penyakitnya, ada nama penyakit, penyebab, kemudian solusi, kemudian ada histori jawaban. Ini jadi ketika nomor 1 hingga nomor 4 atau pertanyaan 1 sampai pertanyaan 4 jawaban kita adalah ya, maka akan tampil penyakit bahwasanya tanaman cabai Anda itu adalah virus kuning. Kita bisa melihat solusi penyakit untuk pencegahan atau cara mengatasinya. Ada 7 sini, dari penggunaan musa perak di dataran tinggi dan jerami di dataran rendah untuk mengurangi investasi serangga penyusup daun dan lain sebagainya. Kita bisa close dulu untuk detail diagnosis sini. Kemudian kita bisa melihat lagi histori atau riwayat diagnosis yang telah kita lakukan. Kita bisa klik profil di bagian sini, kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian di sini ada histori diagnosis. Di sini ada nomor, ada tanggal kapan kita melakukan diagnosis. Kemudian ada diagnosis penyakit yang kita lakukan. Kita bisa klik ini untuk melihat detail, sama seperti sebelumnya. Terdapat detail dari diagnosis yang telah kita lakukan, dan di sini kita juga bisa menghapus histori ini. Kita coba hapus. Akan terhapus. Baik, mungkin cukup untuk bagian halaman user. Di sini ada 2.
ada bagian user dan ada bagian admin. Sini kita bisa coba untuk keluar, untuk logout, kemudian kita masuk lagi sebagai admin. Baik, ini adalah tampilan pertama dari bagian admin. Ketika kita memasukkan email dan password yang sesuai. Untuk informasi terkait email dan password untuk menu admin bisa untuk mengunjungi kontak pengembang pada halaman sebelumnya ya. Baik, di sini ada halaman beranda. Di sini terdapat beberapa informasi, ada jumlah pengguna yang telah terdaftar, ada jumlah penyakit yang bisa didiagnosa, ada jumlah gejala, ada total diagnosis yang telah dilakukan, kemudian ini adalah chart atau persentase, diagram provinsi pengguna, kemudian ada kota, kemudian ada profesi. Ini ada total penyakit hasil diagnosis, ada 17 diagnosis yang menyatakan bahwa penyakitnya tidak ditemukan, dan ada 24 penyakit yang ditemukan virus kuning atau gemini virus dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa menu, ada menu penyakit, ada gejala, tool, dan history. Ini adalah halaman penyakit. Di sini kita bisa melihat data penyakitnya. Ada 7 penyakit, kita bisa scroll. Di sini kita bisa menambah data penyakit. Kita bisa isi nama penyakitnya, kita bisa isi penyebab, kemudian solusinya, lalu gambar. Lalu klik simpan jika mau menambahkan penyakit baru. Kemudian kita bisa melakukan cetak data. Ini akan disimpan sebagai PDF. Dan ini dapat dicetak. Baik, kemudian ada aksi. Di sini kita bisa mengubah penyakitnya, data penyakitnya. Kita bisa mengubah data penyakit virus kuning ini, mulai dari penyebab, mulai dari nama, penyebab, kemudian solusi, kemudian gambarnya. Kita bisa klik simpan untuk perubahan jika ada perubahan. Kemudian di sini kita juga bisa menghapus terkait data penyakit ini. Dan kita pergi ke menu gejala. Ini ada data gejala ya, ada 27 gejala. Di sini kita bisa pergi ke nomor berikutnya dengan mengklik pagination di sini atau mengklik tombol di sini untuk ke next halaman. Sama seperti di halaman penyakit, di sini kita bisa juga menambahkan gejala. Kita bisa isikan gejalanya apa, kemudian gambar gejalanya. Dan sama juga bisa dapat dicetak.
Kemudian juga bisa dilakukan edit dan hapus. Baik, kemudian ada bagian rule atau menu rule. Di sini terkait aturan bagaimana sebuah penyakit dapat didiagnosis ketika kita menginput atau memasukkan nilai pada pertanyaan pada proses diagnosis sebelumnya. Misalkan seperti ini, penyakit dengan virus kuning itu berisi gejala sekitar tulang daun menebal berwarna hijau tua, tulang daun menebal dan daun menggulung ke atas, daun mengecil dan berwarna kuning terang, kemudian tarum kerdil dan tidak berbuah. Jika keempat gejala ini bernilai benar atau kita input pada halaman proses diagnosis sebelumnya di halaman user, maka akan menampilkan penyakit virus kuning atau mini virus. Kemudian sama ketika kerupuk, penyakit kerupuk, ada gejalanya lagi, kemudian antraknosa, bercak daun, busuk daun Phytophthora, kemudian Staphylococcus dan lagi bakteri akan terdapat gejala-gejalanya. Dan di sini kita juga bisa menambahkan sebuah aturan baru. Kita bisa pilih penyakitnya apa, kemudian kita bisa isikan gejalanya. Saya contohkan dulu, misalkan kita pilih penyakitnya virus kuning. Di sini kita bisa select, ngeklik lebih dari satu gejala. Jika memang terdapat lebih dari satu gejala, akan di sini ada G26, kemudian ada gejala G27, kemudian ada gejala G24. Kemudian kita simpan untuk menambahkan aturan baru. Baik, di sini untuk cetak data itu juga bisa. Baik, untuk edit itu juga bisa. Ini contohnya, tapi di sini khusus untuk aturan per gejala, jadi tidak bisa untuk sekaligus. Jadi untuk nomor 1 adalah gejalanya sekitar tulang daun menebal, maka ini bisa kita edit. Misalnya kita bisa mengganti gejalanya dengan gejala yang lain atau penyakit yang lain, atau gejala pertama pada rule selanjutnya. Untuk informasi terkait gejala pertama pada rule selanjutnya itu bisa bisa menghubungi pengembang dari sistem ini pada halaman kontak pengembang di halaman user tadi atau di halaman awal tadi. Sini kita juga bisa menghapus data dari suatu gejala atau data dari aturan ini. Dan di sini ada history. Baik, di sini ada halaman history diagnosis. Di sini terdapat data history diagnosis yang telah dilakukan pengguna dalam sistem ini. Jadi ada nama pengguna, kemudian ada email pengguna, serta nama penyakit yang telah didiagnosis, dan ada tanggal kapan dilakukannya diagnosis. Kemudian di sini ada bagian detail. Di sini terdapat riwayat detail. Misalkan pengguna itu menjawab pertanyaan atau gejala
1 sampai 4, kemudian ya atau tidak. Di sini akan tampil gejalanya serta bobotnya atau jawabannya ya atau tidak. Ini ada 58 history diagnosis yang telah dilakukan pengguna di dalam sistem ini. Di sini kita juga bisa cetak data. Di sini akan ditampilkan dalam satu PDF ya. Kemudian sini kita juga bisa mencari. Kita bisa arahkan kursor atau klik bagian search di sini. Kita bisa cari misalkan terkait nama pengguna. Dan kita bisa klik detail untuk melihat history diagnosis yang telah dilakukan. Baik, di sini saya contohkan untuk menambahkan satu penyakit baru. Ini bisa kita klik tambah data, lalu nama penyakitnya akan layu, dan penyebabnya kita bisa isi, kemudian solusinya, dan di sini kita harus pilih gambar. Baik, kita bisa klik simpan. Maka di sini ada pesan ketika data berhasil ditemukan. Kita bisa klik bagian increment atau decrement di sini untuk melihat nomor terakhir yang telah ditambahkan. Ini ada nomor 8 ya. Kita bisa edit. Kemudian ada pesan lagi, tetap berhasil diubah. Kemudian di sini kita bisa hapus. Dan maka data penyakit tersebut akan terhapus. Baik, itu untuk bagian halaman admin. Sini untuk melakukan logout atau keluar dari halaman admin ini, kita bisa klik bagian sini lalu pilih logout. Kemudian di sini ada beberapa fitur, yaitu ada lupa kata sandi. Lupa kata sandi di sini ketika misalkan Anda telah mendaftar, kemudian lupa terkait kata sandi Anda bisa mengisi email di sini, kemudian klik untuk lupa kata sandi di sini, lalu nanti akan dikirimkan email yang berisi link untuk melakukan perubahan pada password atau kata sandi. Baik, mungkin sekian tutorial atau cara penggunaan dari sistem yang telah kami bangun atau sistem pakar diagnosis penyakit tanaman cabai ini. Jika ada pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin disampaikan, bisa mengunjungi kontak tim pengembang di sini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.